Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Nopran Sarum Lokes, NIM 257111042. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan mengerjakan salah satu soal dari SRTF, yang dimana SRTF ini adalah salah satu materi dari sistem operasi. Nah, untuk kita mendapatkan waiting time-nya, kita akan buat seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan caranya untuk kita buat seperti ini. Nanti kita akan mendapatkan hasil waiting time-nya. Yang pertama, ini P1, dia membawa waktu awal dia masuk 0. Ya, dia tulis di sini 0. Dan dia membawa burst time-nya adalah 8. Nah, seharusnya ini P1 nih, dia jalan sampai di waktu ke 8, tetapi baru sampai di waktu yang kedua P2 muncul dengan waktu awal masuk 2, terus burst time-nya 5. Nah, seharusnya P2 dia berjalan sampai di waktu yang ke-7, tetapi dia baru sampai di waktu yang ke-5 muncullah P3 dengan waktu awal masuknya 5, burst time-nya 1. Kenapa di sini kita tulis 5 sama dengan 2? Itu karena P2 sudah maju 3 langkah. Jadi di sini 5 dikurangi dengan 3 sisa 2. Jadi burst time-nya P2 itu sisa 2. Oke, kita lanjut dengan P3. Nah, P3 muncul dengan waktu awal masuknya 5, burst time-nya 1. Jadi karena burst time-nya P3 itu cuma 1, jadi P3 hanya melangkah sampai di waktu yang ke-6. Nah, pas waktu yang ke-6 ini P3 selesai, P3 habis. Jadi sebelum kita melanjutkan waktunya, melanjutkan perjalanannya, kita bandingkan dulu di antara dari P1, P2 dengan P4, mana yang lebih kecil. Nah, di sini yang lebih kecil itu P2. Jadi setelah P3 habis, P2 naik. P2 naik karena P2 di sini burst time-nya sisa 2, jadi dia hanya melangkah 2 langkah saja. Yang dimana dia hanya sampai di waktu yang ke-8. Nah, di sini P2 selesai sampai di waktu ke-8, P2-nya selesai. Kita bandingkan lagi P1 dengan P4. Karena di sini P4 lebih kecil dari P1, kita kerja duluan P4. Karena P4-nya burst time-nya 5, waktu awalnya 6. Oke, karena waktu awalnya burst time-nya 5, jadi di sini P4 melangkah sampai di waktu ke-13. Nah, sampai di waktu 13 P4 selesai. P4 selesai. Di sini P1 langsung naik karena tidak ada lagi yang menghalangi P1. Jadi P1 selesai di waktu yang ke-19. Nah, untuk kita mencari waktu waiting time-nya itu, kita akan kurangi waktu diproses kembali dengan waktu awal masuk antrian. Nah, di sini P1 diproses kembali di waktu ke-13 dan dia masuk antrian di waktu kedua. Jadi di sini 13 dikurangi 2 sama dengan 11. Jadi kita tulis sini di waiting time sini 11. Nah, terus kita mencari P2-nya. P2 di sini diproses kembali di waktu ke-6 dan dia masuk antrian di waktu ke-5. Jadi 6 dikurangi 5 sama dengan 1. Kita taruh sini 1. Nah, karena di sini P3 tidak memiliki antrian, dia langsung selesai. Dia langsung dihabiskan prosesnya. Jadi sini kita taruh 0. Oke, kita lanjut di P4. Nah, P4 juga tidak ada antrian. Bagaimana caranya untuk kita mendapatkan hasil dari P4 ini? Caranya adalah kita kurangi hasil dari ini awal diproses dengan waktu awal masuk, dimana waktu awal masuk P4 itu adalah 6. Jadi 8 kurang 6
Sini adalah 2. Di sini kita akan mencari waktu keseluruhannya atau hasil keseluruhannya, di mana di sini kita akan menambah semua hasil dari waiting time. 11 tambah 1 tambah 2. Kenapa 0 kita tidak hitung? Karena sudah pasti hasil yang ditambahkan 0 itu akan tetap hasil itu sendiri. Nah, jadi sini 11 tambah 1 12. 12 tambah 2 adalah 14. Di sini 14 kita bagi dengan yang di sini nih ada berapa proses, di mana hanya ada 4 proses. Jadi kita bagi dengan 4. Kita mendapatkan hasil waiting time ini. Kita sudah tambahkan semuanya. Kita bagi dengan prosesnya ini. Nah, prosesnya ini cuma ada 4. Jadi kita bagi dengan 4. Jadi di sini 14 bagi 4 adalah 3,5. Oke, hanya itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Kalau masih ada kurang, saya minta maaf karena saya juga masih di tahap belajar. Hanya itu saja dari saya. Sampai jumpa lagi dah.